Perkenalkan, nama saya Aloysius Alberto, mahasiswa Universitas Nusa Seni Pemamere. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Desain Komunikasi Visual. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam video ini saya akan menjelaskan sejarah mengenai berdirinya Gereja Santo Ignatius Loyola Sika. Gereja Santo Ignatius Loyola Sika atau biasa disebut dengan Gereja Tua Sika berada di Kampung Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, Flores, NTT. Gereja ini didirikan pada tahun 1893 oleh bangsa Portugis. Berawal dari adanya kapal pedagang yang membawa para imam dan misionaris dan berlayar ke Malaka. Gereja Tua Sika didirikan karena agama Katolik sudah ada di Kampung Sika sejak tahun 1600-an. Konon Raja Alexius Ximenes yang menjadi Raja Sika pada abad ke-14 merupakan orang terpenting dalam pembangunan gereja Sika. Berawal saat ia berpetualang ke Selat Malaka mencari tanah moret. Di Selat Malaka, Lesu bertemu dengan para misionaris Katolik asal Portugis. Pada saat di Malaka, ia diangkat menjadi raja. Ia kemudian pulang ke Sika ditemani seorang Portugis bernama Agostinho Rosario da Gama. Da Gama sendiri merupakan marga asli keturunan Portugis. Saat ia pulang, ia diangkat sebagai raja lagi di Sika, dan ia membawa sebuah sinyor atau salib dari Portugis dan patung menino atau patung kanak-kanak Yesus. Kemudian ia membangun kapel kecil bagi sinyor dan menino yang dibawanya. Sejak itu, Sika rutin dikunjungi misionaris Portugis. Pada tahun 1617, Gereja Katolik menempatkan pastor pertamanya di Sika, yaitu Pastor Manuel de Saop, membangun tradisi Gereja Tua Sika yang masih kita saksikan hingga kini. Gereja Tua Sika merupakan gereja tertua kedua di Kabupaten Sika. Bangunan dari Gereja Tua Sika dirancang oleh Pastor Antonius de Jikmana SJ, seorang arsitek yang juga menjadi perancang Gereja Katedral Jakarta. Arsitektur Gereja Tua Sika tidak hanya mengikuti gaya budaya Eropa pada saat itu saja, tetapi mengikuti unsur budaya lokal. Bahan-bahan yang digunakan oleh arsitek untuk pembangunan Gereja Tua Sika diambil dari kayu jati dari Jawa, yaitu di Semarang, dengan jumlah 150 meter per kubik. Di Gereja Tua Sika juga tergambar motif-motif sarung di dinding-dinding gerejanya. Motif sarung tersebut sudah ada sejak awal pembangunan Paus Paulus Konsili ke-6. Jadi, setelah kedatangan bangsa Portugis ke Sika, mereka melihat bahwa masyarakat Sika ini memakai kain sarung dengan motif yang beragam. Maka dibuatlah gambar motif sarung di dinding-dinding gereja. Contohnya di dinding gereja altar, di bagian altar itu tergambar motif sarung Dama atau dalam bahasa Sika Kelang Dama. Motif Dama ini melambangkan keagungan. Dulunya motif ini hanya digunakan oleh kalangan bangsawan seperti raja dan ratu. Sedangkan di bagian bangku dinding-dinding umat digambarkan motif sarung, yaitu sarung wedang kapauang. Sarung motif ini melambangkan kesederhanaan. Dulunya motif sarung ini hanya digunakan oleh kalangan bawah seperti masyarakat biasa. Untuk teman-teman ketahui, Gereja Tua Sika ini dibangun pada tahun 1893 sampai 1899 dan awal digunakan pada saat misa malam Natal pada tanggal 24 Desember tahun 1899.
Dan hingga saat ini Gereja Tua Sikas menjadi salah satu destinasi wisata religius yang ada di Kabupaten Sika. Sekian dari saya, terima kasih.